Jumpa lagi dengan aku Suko Otomotif. Kali ini kita mendapatkan trouble ya, dimana all new Pajero Sport memiliki trouble ya, yaitu cek engine nyala dan tenaga berat. Ya benar sekali ya, kita lihat ternyata cek engine-nya benar nyala, dan di saat kita hidupkan mesin seharusnya cek engine nyala ini hilang ya, namun dia tidak hilang. Dan pada saat kita tes akselerasi RPM-nya itu berat ya. Nah, walaupun kita injak gas, namun RPM di speedometer ini lambat ya naiknya atau berat. Kemungkinan penyebab ini adalah filter solarnya ya, yang sumbat sehingga konsumsi bahan bakar itu sedikit ya, ataupun kurang lancar ya kita bilang ya. Namun kita wajib pastikan dengan menggunakan scanner ya, karena untuk menghapus cek engine nyala ini juga membutuhkan scanner ya, tidak bisa dengan manual. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan scanner ya. Nah, seperti ini scannernya dari Mitsubishi sendiri ya. Kita cek. Bener ya, ternyata full filternya itu sumbat, dimana kita lihat di sini adalah full filter exchange ya, atau harus ganti full filternya. Dan kita hapus dan hilang ya. Ini dapat dihapus dengan MUT, tidak bisa manual ya. Oke, langkah selanjutnya kita bongkar langsung ya full filter yang ada di sebelah kiri mobil ya. Letaknya dia di sebelah kiri mobil. Kita lepas soket sensor minyak dan soket sensor air ya. Kita lepaskan terlebih dahulu, dan kita bisa buka baut 12 ya. Di sini posisinya ini agak keras. Oke, ini langkah pembongkaran full filter ya. Kita lepaskan baut 12 nya, dan kita lepas plat yang ada di dudukan bautnya ya. Kita juga bisa buka keliman selang sebelum kita melepas selangnya, dan kita cepit dan kita goyangkan ya ke kanan dan ke kiri agar mudah untuk menarik selang dari dudukannya. Ini kita lepas kedua selangnya ya, selang masuk dan selang keluar dari saringan. Kita dapat tarik rumah dari full filter tersebut ya. Dan langkah selanjutnya kita bisa membongkarnya ya. Lanjut membongkar full filter ini dengan arah ke kiri dari locknya ini ya. Ini agak keras ya. Oke, setelah kita bongkar ke kiri, dan kita bisa buka ya, buka rumah daripada full filter itu ya, dan kita bisa tarik saringan solar ini ya. Nah, inilah penampakan saringan solar itu yang sumbat ya, sumbat karena kotoran ya. Memang full filter ini berfungsi untuk itu ya, menyaring kotoran dari tangki ya menuju ke mesin. Dengan sumbatnya kotoran filter ini mengakibatkan tenaga mesin kurang optimal ya, aliran bahan bakarnya itu kurang optimal yang menuju ke mesin, sehingga tenaga itu berat. Oke, langkah selanjutnya kita bisa cuci rumah full filter ini dengan air dan sabun ya.
kita cuci bersih agar tidak ada lagi kotoran yang menempel di rumahnya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa bersihkan kembali, kita keringkan dengan air tekanan ya, atau angin bertekanan. Yang alat yang kita gunakan adalah air gun ya, atau pistol angin. Oke, setelah bersih kita ambil ganti full filternya ya dengan yang baru dengan harga 300 ribuan ya. Seperti ini filter baru, filter saringan solar. Nah, bersih ya. Dan langsung aja kita pasang ya. Dan jangan lupa kita perhatikan nih ya, ada tanda segitiga di bagian bawah rumah daripada full filter dan di atasnya ya, ditutupnya. Jangan lupa kita pasang o-ring ya, agar tidak terjadi kebocoran pada full filter ya, baik itu kebocoran minyak dan angin ya. Ini tutupnya kita pasangkan. Ini biasa kita sebut priming pump ya, atau pompa untuk mengisi bahan bakar ke dalam saringan. Dan ini agak keras ya, agak padat. Nah, yang saya sebutkan tadi ini ya, yang harus diperhatikan, garis segitiga ini sejajar dengan yang rumah bawahnya, dan kita kunci sejajar dengan sama si locknya rumah full filter ini ya. Jadi kita putar ke kanan hingga rata. Oke, setelah rata inilah hasilnya ya. Oke. Atas, tanda panah tengah, dan tanda panah bawah. Oke, untuk penggantian full filter ini udah selesai ya. Sekarang kita lihat di bagian tangki minyak ya, atau tangki solar. Ini udah kita turunkan dan kita lihat ternyata ada kotoran ya di dalam saringan, di dalam tangki tersebut ya. Ini udah kita siapkan ember. Selanjutnya kita akan kuras ya. Setelah dikuras kita dapat melihat kita ada kotoran ya di dalam saringan. Ini yang disebut dengan timbal ya, dan juga air ya, butiran-butiran air di bagian solar itu ya. Inilah yang menyebabkan saringan solar itu tersumbat ya, adanya kotoran dan air ya. Oh ya, ini juga suatu informasi ya, dia menggunakan biosolar. Nah, dimana biosolar itu banyak didapatin seperti ini ya, cairan gel seperti ini. Dan biosolar itu adalah minyak terobosan terbaru ya, yang dimana minyak ini adalah dua gabungan minyak antara minyak bumi, solar, dan minyak nabati atau minyak dari kelapa sawit ya. Yang sebelumnya ada B20 dan gini telah ada B30, dimana 30% itu adalah minyak kelapa sawit dan 70%-nya itu adalah minyak solar atau minyak bumi ya. Banyak pengendara diesel common rail ya yang mengeluhkan apabila dia menggunakan biosolar, dia akan performa akan turun ya, dan filter solar cepat kotor ya. Langkah baiknya untuk pengguna mesin diesel ya, terutama common rail, gunakanlah Pertamina Dex ya. Itu jauh lebih baik untuk mesinnya ya, ketimbang biosolar ya.
Ya, walaupun kita ketahui ya, biosolar harganya lebih murah ya dari Pertamina Dex. Ya, dikarenakan biosolar adalah minyak bersubsidi ya. Namun biosolar tidak cocok ya untuk mesin diesel common rail ya. Namun apabila sobat tetap ingin biosolar ya harus sering-sering rajin mengganti saringan solarnya ya, dan juga servis mesin dan saluran bahan bakar seperti ini ya. Kita membersihkan saluran bahan bakarnya dari full filter hingga ke tangki ya. Dan di sini kita menyaring minyaknya ya, menyaring minyak biosolar itu dengan 2 saringan kain ya, yang dimana agar mengurangi daripada kotoran itu ya. Dan di sini kita masih bisa melihat ya kotoran yang ada di solar ini ya, di bahan bakar biosolar ini ya. Adapun artikel yang mengatakan ini biosolar bagus ya untuk membersihkan kotor-kotoran ya. Namun dengan hal itu dia dapat menghisap atau menyerap kotoran-kotoran ya yang ada di bahan bakar, sehingga efeknya akan berada di filter solar ya, yang cepat kotor dan menyumbat ya, sehingga performa mesin itu kurang ya, karena tidak lancar ya atau tidak optimal bahan bakar itu dikonsumsi ya. Dan dalam jangka waktu yang lama biosolar ini dapat mengikat air ya, yang seperti kita ketahui tadi ya, ada butiran-butiran air di dalam tangki, dan kita tidak dapat pastikan ya air itu berasal dari mana ya, ataukah dari tangki mobil tersebut atau dari SPBU di tempat dimana dia mengisi ya. Dan setelah proses pembersihan kita pasang kembali ya seperti semula ya. Dan langkah pemasangan fuel tank ini harus ekstra hati-hati ya. Nah, kita bekerja di bawah lift dan kita menggunakan dongkrak tabung ini ya. Ini. Sini, nampak. Ya. Dan kita pasang kembali ya soket, ampere minyak, dan selang masuk dan selang kembalinya ya. Kita masukkan selang hisap dan selang kembali minyak tadi ya, atau bahan bakar tadi ya.
Dan kita tidak lupa untuk mengklaimnya kembali ya, agar tidak terjadi kebocoran. Ini kita pasang kembali bautnya ya, baut 14 di tangki ya. Ada 4 baut ya. Oke, masuk, naik. Naik, udah. Pelan. Dan tidak lupa kita pasang kembali salang masuknya bahan bakar ya. Dan ada 3 selang ya, selang masuk utama, selang angin, dan selang balik ya. Kita juga bisa pasang juga kelimannya ya, agar tidak terjadi kebocoran kembali menggunakan tang. Dan kita juga pasang penutup ya, agar lebih rapi ya kopernya. Setelah pemasangan dan pembersihan fuel tank selesai, kita bisa lanjut ya memasang fuel filter yang tadi ya, yang sudah kita ganti dengan yang baru. Kita pasang kembali ya ke posisi semula dengan memasukkannya ke dudukannya ya. Pasang dudukannya dan kita pasang soket water indicator ya, kita pasang, dan juga soket sensor minyak ya, kita pasang juga. Dan tak lupa kita pasang selang hisap ya, yang dari tangki menuju ke fuel filter ya. Dan juga kita klaim ya dengan menggunakan tang, agar bertujuan tidak terjadi kebocoran ya. Kita bisa pompa ya, yang namanya priming pump tadi, yang berfungsi untuk mengisi kosongan minyak di dalam rumah full filter ya. Kita pompa seperti ini hingga
minyak itu keluar ya, atau bahan bakar itu keluar dari outputnya ya, yang akan menunjuk ke mesin ya. Ini bertujuan agar tidak terjadi angin ya, atau masuk angin bahasa bengkelnya ya. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini kita dapat memasang kembali ya selang ke full filternya ya, yang menuju ke mesin ya, dan juga kita klaim kembali. Oke, setelah itu kita pasang pelat dan baut yang tadi ya, baut 12-nya kita pasang kembali dan kita kunci ya. Kita menggunakan kunci 12 sok ya. Begini ya cara membersihkan sistem bahan bakar ya. Oke, setelah semua terpasang, kita bisa menghidupkan mesinnya ya. Namun sebelum kita hidupkan mesin, kita pompa ya, priming pump yang ada di rumah full filter tadi ya. Mesin sudah hidup dan kita bisa lihat di bagian mesin ya untuk performanya ya, dengan cara kita melihat odometer ya, atau RPM ya. Oke, kini kita berada di bagian mesin ya, di dalam mobil. RPM sudah normal ya, udah lancar ya, udah enak, nggak seperti sebelumnya ya yang berat. Ini udah lancar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya ya. Oke, salam otomotif, sampai jumpa kembali.